Kita lanjutkan. Jadi dari grafik yang ketiga ini, gambar yang ketiga, ini ada asumsi yang melandasi bahwa external cost ini bersifat konstan. Maksudnya konstan adalah tetap, tidak tergantung oleh banyaknya mobil yang diproduksi. Tentu saja dalam realitasnya, external cost dari mobil ini tadi itu akan tergantung berapa banyaknya mobil yang diproduksi. Semakin banyak mobil yang diproduksi, maka semakin banyak toxic material yang akan dirilis ke environment kalau mobil ini sudah tidak terpakai misalnya. Dan semakin banyak polusi juga kalau itu digunakan. Jadi secara realitasnya external cost itu nilainya harusnya tidak konstan, tetapi tergantung berapa banyaknya yang diproduksi barang tersebut. Nah, kemudian di gambar ketiga tersebut kita juga bisa melihat bahwa em, produksi dari mobil yang pertama itu make sense karena um, because the demand kurva demand-nya ini di atas social marginal curve. Kita lihat gambarnya bahwa demand, nah di sini demand-nya yang ke kanan bawah, ini nilainya itu berada di atas. Kita lihat yang grafik supply yang atas ya, yang social marginal cost ini. Untuk yang P bintang dan Q bintang ini kan titiknya di sini. Nah, di sebelah kirinya yang bintang ini si demand itu kan di atasnya si social marginal cost. Jadi, em, benefit lebih besar daripada cost. Ya. Em, walaupun auto produksi mobil yang pertama itu menciptakan beberapa eksternalitas negatif, tingginya marginal benefit ini menjustify gitu ya, mengiyakan bolehlah memproduksi mobil gitu. Nah, kalimat ini benar, jadi benefit lebih besar itu kalau untuk setiap produksi mobil sampai pada Ki bintang. Nah, pada Ki bintang itu marginal benefit sama dengan social marginal cost. Saya kembali lagi ke gambar ini. Untuk produk ini kan banyak yang diproduksi ya. Maka dari 0 sampai Ki bintang di sini ini masih oke memproduksi karena apa? Kurva demand atau marginal benefit lebih besar daripada social marginal cost. Jadi masih oke memproduksi Ki sampai di titik Ki bintang. Tetapi untuk setiap mobil yang diproduksi di atas Ki bintang, jadi di sebelah kanannya Ki bintang, maka social marginal cost-nya akan melebihi benefit. Intinya biaya akan melebihi benefit yang didapatkan. Sehingga kalau ada produksi mobil di atas Ki bintang gitu jumlahnya, maka masyarakat akan menjadi worse off, ini kesejahteraannya menurun. Kesejahteraan itu bisa dalam hal moneter ataupun di luar moneter ya gitu, becoming worse off ini berarti semakin menurun kesejahteraannya. Jadi kalau di pasar itu produksi mobilnya itu lebih dari Ki bintang gitu ya di sebelah kanannya ini, maka benefit akan lebih rendah daripada cost dan masyarakat akan mengalami worse off. Jadi yang QM ini ya, QM ini market equilibrium yang pertama tadi itu termasuk ke dalam definisi di luar Ki bintang. Jadi sebenarnya kalau memproduksi Ki bintang itu secara kalau dihitung eksternalitas negatifnya di cost di supply curve-nya itu ternyata ternyata masyarakat itu mengalami worse off loh, walaupun banyak yang mendapatkan benefit dari mobil ini. Tetapi secara secara menyeluruh gitu, jika dilihat dari environmentalnya gimana, dampaknya dan segala polusi udara, ternyata sebenarnya masyarakat itu akan mengalami worse off. Nah, berdasarkan analisis ini, maka unregulated market outcome. Jadi QM tadi kan itu besarnya Q yang kita tidak menghitung eksternalitas negatifnya kan. Jadi disebut sebagai unregulated market. Result QM itu adalah banyaknya mobil yang diproduksi ternyata itu terlalu tinggi.
the production is too high. Nah, kita seharusnya hanya memproduksi otomobil as long as sepanjang marginal benefitnya itu lebih besar daripada marginal cost. Atau tadi level demand-nya itu kurvanya lebih tinggi di atas marginal cost-nya atau supply curve yang baru tadi. Nah, optimal level, tingkat optimal produksi mobil itu adalah Q bintang, bukan si QM, bukan yang QM yang pertama tadi. Jadi daripada memproduksi uh, maksimum benefit untuk masyarakat, the equilibrium itu tidak efisien. Sebenarnya QM itu tidak efisien karena adanya eksternalitas negatif. Dan kita juga bisa melihat dari gambar 3 tadi bahwa dalam perspektifnya masyarakat, harga pasarnya itu sebenarnya terlalu rendah ya. Tadi sudah saya bahas sedikit ya. PM ini sebenarnya terlalu rendah. Seharusnya di P bintang. PM is too low. Dan efisien price-nya harusnya ke P bintang, lebih tinggi daripada PM-nya. Oke, question keempat untuk pemahaman QM terlalu tinggi dan PM terlalu rendah. Kenapa? Nah, tadi sudah kita bahas. Silahkan Anda pahami kembali dan Anda tuliskan. Di sini PM sebenarnya terlalu rendah. Harusnya tadi di P bintang kan. Dan QM ini terlalu tinggi. Harusnya tadi di Q bintang kan agak sebelah kiri nih. Kenapa? Jelaskan. Oke, kemudian seharusnya bagaimana nih? Kan tadi ada eksternalitas negatif yang itu merubah gitu ya, menggeser kurva supply. Terus seharusnya bagaimana? Kemana seharusnya biaya eksternalitas ini tuh dimasukkan? Nah, di sini pembahasannya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengkoreksi inefisien tadi tuh market equilibrium yang PM sama QM itu? Nah, solusinya adalah menjadikan harga itu pada harga yang seharusnya, yaitu menjadi Q bintang. Kemudian caranya adalah dengan ini ada Pigovian tax atau pajak Pigovian yang mendefinisikan adalah Arthur Pigo. Kemudian oke, untuk menyederhanakan, asumsikan bahwa pajak itu dibayar oleh manufaktur si produsennya. Nah, setiap mobil yang diproduksi, mereka harus membayar suatu pajak kepada pemerintah. Seberapa besarkah besarnya teks ini? But what is the proper ini masih menjadi pertanyaan ya, seberapa besar teksnya. Nah, dengan memerintahkan si manufaktur itu, produsen itu untuk membayar pajak untuk setiap produksi mobil yang dihasilkan, maka kita telah secara esensi itu meningkatkan marginal production cost-nya. Jadi dengan mereka harus bayar pajak, mereka akan membebankan cost-nya, jadi marginal production cost-nya akan meningkat. Sehingga teks polusi ini akan memberikan efek pada pergeseran si kurva marginal cost atau si kurva supply itu ke atas. Tadi ke kiri atas ya di grafik yang 3. Nah, semakin tinggi teksnya, maka semakin besar pergeserannya, semakin ke atas. Kemudian di gambar keempat, new supply curve with the text. Nah, jadi di gambar 4 ini gambar 3 tadi yang kita pernah memperhitungkan ada social marginal cost-nya itu ya. Kemudian figur 4 ini, kalau kita menambahkan Pigovian tax tadi, jadi ada pajak yang dibebankan kepada produsen mobil, maka dia bentuknya kurvanya akan sama seperti yang tadi. Analisis kita kalau kita memasukkan eksternalitas negatif ke dalam analisis ini. Jadi kiri dan kanan ini dia menghasilkan P bintang dan juga Q bintang yang itu lebih P bintang itu lebih tinggi daripada harga pasar sebelumnya dan Q bintang itu lebih rendah daripada kuantitas pasar yang sebelumnya yang tanpa aturan.
Jadi yang figur 3 ini kan ceritanya kita menganalisis gimana sih kalau memasukkan biaya karena eksternalitas negatif. Nah, di sebelah kanan ini bagaimana em, apa strateginya untuk memasukkan cost eksternalitas ini tuh ke aturan bagaimana menjadi suatu pajak. Jadi yang seharusnya adalah di harga yang sebelah sini. Equilibrium baru ini menghasilkan harga yang lebih tinggi, yaitu B bintang, dan juga kuantiti yang lebih rendah, yaitu Q bintang. Pajak yang dihasilkan dari optimal level of automobile production. Dengan kata lain, mobil yang diproduksi hanya pada poin di mana marginal benefit sama dengan marginal cost. Titik ini, marginal benefit itu adalah yang demand, marginal cost-nya adalah yang supply. Tetapi saat ada pajak yang dibebankan kepada produsen, maka produsen itu tidak akan membayarnya sendiri, dia akan membebankannya ke konsumen, yaitu dengan meningkatkan harga. Nah, ini akan menyebabkan konsumen itu mengurangi willingness to pay-nya kan. Semakin tinggi harga, maka akan berkurang keinginan untuk membelinya. Sehingga itu make sense ya. Kalau harganya dinaikkan, maka Q-nya pasti akan menurun. Tentu saja produsen maupun konsumen tidak menyukai pajak karena konsumen akan bayar lebih mahal, produsen juga akan mendapatkan keuntungan dari penjualnya lebih sedikit kan. Jadi kalau harganya lebih tinggi, produsen sama konsumen itu sama-sama nggak suka. Kenapa? Karena produsen akan dapat keuntungan lebih rendah. Kenapa? Karena Q-nya akan menurun. Terus konsumen juga akan bayar lebih tinggi. Tetapi dari pandangan sosial, kita bisa menyatakan bahwa equilibrium yang baru ini sudah optimal atau efisien karena telah memperhitungkan secara akurat berapa sih seharusnya cost yang ada kalau ada produksi mobil. Nah, question 5 sebagai pemahaman, anggap P bintang dan Q bintang adalah equilibrium yang sudah efisien. Ya, sebenarnya bukan anggap sih ya. Jadi ini diketahui P bintang dan Q bintang itu adalah equilibrium yang sudah efisien. Jelaskan alasannya. Jadi pajak ini merupakan alat kebijakan yang efektif pada untuk menghasilkan Q yang efisien, yang lebih efisien untuk masyarakat. Tetapi, apakah pemerintah harus selalu mengenakan pajak untuk apa ini mengcounter itu untuk sebagai 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 solusi jika ada eksternal negatif? Nah, produksi dari hampir semua barang dan jasa itu kan berasosiasi dengan beberapa polusi, dengan kerusakan-kerusakan seperti polusi ya. Apakah does this mean that the government should tax all products? Menentukan pajak yang tepat untuk setiap produk itu, untuk setiap produk yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu adalah hal yang cukup sulit juga gitu. Misalnya kita akan kita bisa kalau tadi aturannya seperti ini ya, setiap barang dan jasa yang mengcounter yang memiliki eksternalitas negatif maka harus dikenakan pajak. Maka apa-apa akan dikenakan pajak. Misalnya pajak pada shirt karena produksinya menginvolve ada proses ini tadi ya, ada katun atau kapas, kemudian menggunakan bahan sintetis, kemudian ada cat yang beracun, dan seterusnya. Maka secara but we will theoretically need to set our default tax. Dan juga kita juga bisa mengenakan pajak dengan bahan yang berbeda itu pajaknya berbeda karena kan dampak lingkungannya juga berbeda. Kemudian kalau menggunakan plastik yang recycled maka beda juga pajaknya karena lebih ramah lingkungan. Kemudian kalau beda ukurannya beda juga karena kan bahan yang digunakan juga lebih sedikit sama lebih banyak. Ini kan ribet sekali ya. Nah, daripada kita melihat pada final product yang ada di konsumen, maka ekonom itu secara umum merekomendasikan untuk untuk mengaplikasikan pajak Pigovian ini pada
as far upstream, jadi dari bahan mentahnya. Nah, upstream tax ini